Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi. Namun sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Meliani Arsita Fahik. Kalian semua boleh sapa Ibu dengan Ibu Putri. Ibu dari Universitas Nusa Cendana Kota Kupang. Saat ini Ibu menjadi mahasiswa PPL di sekolah kalian. Dan Ibu sekarang semester 7. Nah, hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengawalinya dengan doa pastinya. Jadi teman-teman di rumah, adik-adik di rumah sekalian mengambil sikap doa dan kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang persamaan garis lurus. Nah, teman-teman bisa lihat ini mengenal persamaan garis lurus. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, adik-adik semua, anak-anak semua bertanya-tanya, apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, persamaan garis lurus atau PGL itu adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus, seperti namanya, persamaan garis lurus. Maka bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana Y ini merupakan koordinat dari atas ke bawah. Nah, M ini merupakan gradien atau biasa juga disebut sebagai kemiringan. Nah, selanjutnya X ini merupakan koordinat dari titik sebelah kiri ke titik sebelah kanan. Sedangkan C ini merupakan konstanta atau angka berapapun yang bisa diisi di C ini. Oke. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Selanjutnya Ibu akan memberikan apa saja sih contoh-contoh dari bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang pertama, contoh yang pertama. Misalnya Y sama dengan 3X ditambah 4. Nah, ini merupakan bentuk dari persamaan garis lurus. Ada juga misalnya 2Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, ini juga merupakan bentuk dari persamaan umum. Nah, ada juga 3X ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan bentuk dari persamaan garis lurus. Jadi, bisa dilihat kan, contoh-contohnya ini itu Y-nya itu berpangkatkan 1, X-nya itu berpangkatkan 1. Nah, itu adalah ciri khas dari bentuk dari persamaan garis lurus. Jadi, Y-nya berpangkat 1, X-nya berpangkat 1, itu merupakan persamaan garis lurus ya. Itu wajib dicatat ya anak-anak di rumah, itu wajib dicatat. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah punya beberapa persamaan. Nah, kira-kira nih yang mana yang merupakan contoh dari persamaan garis lurus? Nah, kita coba cek bersama-sama ya. Yang pertama itu ada Y sama dengan 3X kurang 4. Nah, perlu kalian ingat lagi, tadi Ibu sudah beritahu Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah menuliskan beberapa contoh dari beberapa persamaan. Yang pastinya ini tidak semua merupakan persamaan garis lurus. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa persamaan garis lurus itu mempunyai satu ciri khas, yaitu pangkat dari koordinatnya itu, yaitu Y dan X, itu selalu berpangkat 1, tidak pernah berpangkat 2 ataupun lebih. Dia hanya berpangkat 1.
Jadi kita sama-sama lihat ya, mana sih kalian yang di rumah juga boleh menebak-nebak mana sih yang merupakan contoh dari persamaan garis lurus. Nah, Ibu akan coba menunjukkan kepada kalian. Kita sama-sama lihat mana sih yang merupakan contoh persamaan garis lurus. Kita mulai dari yang pertama. Y sama dengan 3x kurang 4. Nah, coba tebak, ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan? Oke, kita lihat sama-sama ya. Di sini kita lihat Y-nya berpangkat 1. Dan di sini X-nya juga merupakan X-nya juga berpangkat 1. Berarti yang pertama ini merupakan persamaan garis lurus. Benar. Selanjutnya yang kedua, di sini ada X kuadrat dikurang 5Y tambah 2. Nah, di sini kita lihat X-nya itu berpangkat 2. Apakah dia merupakan persamaan garis lurus? Ya, yang nomor 2 itu bukan merupakan persamaan garis lurus, tetapi ini merupakan persamaan perpangkatan. Ini merupakan persamaan perpangkatan. Selanjutnya, yang ketiga, ada 2Y tambah 4X. Di sini 2Y pangkatnya 1, 4X juga pangkatnya 1. Otomatis yang 3 ini benar. Merupakan persamaan dari garis lurus. Selanjutnya yang terakhir, ini. Ada X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, apakah dia merupakan persamaan garis lurus? Ya, jawabannya tidak. Dia bukan merupakan persamaan garis lurus. Karena teman-teman adik-adik di rumah, anak-anak di rumah bisa lihat, dia di sini berpangkat 2, X-nya berpangkat 2, Y-nya juga berpangkat 2. Jadi dia bukan merupakan persamaan garis lurus. Tetapi persamaan ini merupakan persamaan lingkaran. Oke, bagaimana adik-adik di rumah sudah bisa membedakan mana yang persamaan garis lurus atau mana yang bukan persamaan garis lurus? Pastinya sudah bisa dong. Nanti Ibu akan kasih soal latihan buat kalian. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kemiringan garis lurus atau gradien. Kemiringan itu sama dengan gradien, jadi kita akan membahasnya. Nah, pasti ada nih yang bertanya-tanya, Ibu, apa itu gradien? Oke, Ibu akan kasih tahu. Gradien itu merupakan nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Nilai yang menunjukkan kemiringan dari suatu garis. Nah, gradien itu yang tadi kita lihat, kita ingat kembali ya, di bentuk umum. Bentuk umumnya itu tadi kan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, gradiennya itu yang ini, yang M. Nah, ini yang akan kita bahas. Gradien. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi ini. Jadi perlu diingatkan lagi, gradien garis atau M ini merupakan nilai yang menunjukkan kemiringan pada suatu garis. Nah, lanjut lagi. Nah, bagaimana sih cara menentukan gradien dari grafik garis lurus? Nah, jadi cara menentukan grafik dari Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara menentukan gradien dari grafik garis lurus? Nah, gradien garis itu ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada bidang kartesius atau diagram kartesius. Nah, gradien garis yang ditentukan itu ada rumusnya tersendiri. Nah, rumus untuk menentukan gradien yang melalui titik X dan titik Y itu adalah ini. Bu sudah memperlihatkan kepada kalian. Ini merupakan rumus dari menentukan gradien dari grafik garis lurus.
M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini untuk menentukan gradien dari grafik garis lurus. Jadi delta ini merupakan perubahan dari koordinat Y. Jadi makanya Y2 kurang Y1. Titik pertama dan titik kedua dari koordinat Y. Jadi untuk delta Y itu titik kedua dari koordinat Y itu dikurang dengan titik pertama dari koordinat Y. Nah, sama halnya juga dengan delta Y, delta X pun begitu, akan disediakan dua titik X, di mana titik X pertama dan titik X kedua. Nah, untuk menentukan delta X, maka titik X kedua itu dikurang dengan titik X yang pertama. Ya, sudah mengerti ya? Jadi untuk menentukan gradiennya itu delta Y per delta X. Itu ada dua titik dari dua koordinat, yaitu X dan Y. Jadi titik untuk Y itu ada dua titik, yaitu titik pertama dan titik kedua. Untuk mencari delta Y-nya, maka titik kedua dikurang titik pertama. Dan untuk delta X itu ada dua titik juga, yaitu titik X1 dan X2. Untuk menentukan delta Y-nya, delta X-nya itu X2 dikurang X1. Oke? Sudah mengerti ya? Jadi ingat, untuk menentukan delta Y dan delta X, Ibu sudah memberitahu kepada kalian ya. Oke, lanjut. Oke, Ibu akan memberikan sebuah contoh dari menentukan gradien dari grafik garis lurus. Oke, jadi ingat ya, tadi persamaannya itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi ini deltanya ya. Tadi Ibu tidak tulis delta lagi karena ini merupakan deltanya atau perubahannya. Oke. Nah, kita ambil contoh misalnya ada sebuah titik. Titik yang pertama itu 3,5. Titik yang kedua itu 1,2. Jadi ini ada dua titik ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan X1, X2, Y1 dan Y2? Nah, kita langsung tulis. Ini merupakan, kalau koordinat itu kan selalu X, Y toh. Begini kan. Jadi 3 ini merupakan X1, 5 itu merupakan Y1. Di titik selanjutnya X yang satu ini merupakan X2 dan yang 2 ini merupakan Y2. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka sama dengan kita masukkan bilangannya, yaitu Y2 nya sama dengan 2 dikurang dengan 5, karena Y1 nya sama dengan 5, per X2 nya sama dengan 1 dikurang X1 nya itu sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 2 kurang 5 sama dengan negatif 3 per negatif 2. Nah, jadi gradien dari titik 3,5 dan 1,2 itu adalah negatif 3 per negatif 2. Oke? Satu contoh soal lagi. Kita misalkan titiknya itu oops, sorry. Oke, kita coba lagi contoh yang berikutnya tentang menentukan gradien dari grafik garis lurus ya. Misalnya kita ambil titik titik yang pertama itu 2,2 dan titik yang kedua itu misalnya
7,6. Titik yang kedua. Jadi titik yang pertama itu merupakan X1 dan Y1. Selanjutnya titik yang kedua itu merupakan X2 dan Y2. Nah, untuk menentukan M, seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa Y2 kurang Y1 itu per X2 kurang X1. Di sini X2-nya itu merupakan 7, berarti 7 dikurang X1-nya itu merupakan 2, dikurang 2 per Y2-nya tadi itu 6 ditulis, kemudian dikurang dengan Y1-nya itu sama dengan 2. Sama dengan 7 kurang 2 itu sama dengan 5. Dan 6 kurang 2 itu sama dengan 4. Berarti gradien atau kemiringan dari titik 2,2 dan 7,6 itu adalah 5/4. Itu merupakan kemiringan dari garis tersebut. Nah, oke, tadi itu kan kita menentukan gradien dari grafik lurus, dari grafik garis. Nah, tadi itu kan kita menentukan gradien dari grafik garis lurus yang terdapat 2 titik. Jadi ada titik pertama dan titik kedua. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus? Jadi, kalau misalnya dikasih sebuah persamaan garis lurus, bagaimana sih cara kita mencari gradiennya? Nah, di sini ada 2 langkah. Yang pertama, ubah ke dalam bentuk persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Ya kan, itu bentuk umum yang tadi pertama sekali Ibu jelaskan, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau misalnya nih ada sebuah persamaan garis lurus 4Y sama dengan 3X ditambah 1, berarti kan itu belum bisa menentukan persamaan garis gradiennya, karena dia belum termasuk bentuk umum. Nanti Ibu akan jelaskan ya di contoh soal. Langkah yang kedua adalah gradiennya itu merupakan angka yang terdapat di depan X. Kan di bentuk umumnya kan Y sama dengan MX tambah C. Nah, tadi kan Ibu sudah beritahu bahwa M ini merupakan kemiringan atau gradiennya. Oke, jadi kita punya 2 langkah. Yang pertama itu ubah ke dalam bentuk PGL, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Dan yang kedua itu gradiennya itu merupakan angka yang terdapat di depan X. Oke, jadi kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama itu misalnya Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, ini kalian lihat, Y sama dengan 3X tambah 1. Apakah dia ini sudah merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus? Kita lihat sama-sama. Di sini kan persamaan garis bentuk umumnya itu Y saja. Di sini juga Y saja. Terus sama dengan MX sesuatu X. Berarti angka berapa saja yang bervariabel X. Di sini ada 3X. Berarti pas. Dan ditambah konstanta atau C. Di sini pun ditambah 1, yaitu konstanta angka berapapun. Berarti ini sudah termasuk dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, kalau dia sudah termasuk dalam bentuk umum persamaan garis lurus, kita tinggal cari gradiennya, yaitu M. Nah, di sini kan tadi dibilang kalau gradiennya itu merupakan angka yang terdapat di depan X. Berarti ini angka 3. Berarti gradiennya itu merupakan 3. Oke, sudah mengerti. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya ya, yaitu negatif 2Y sama dengan X tambah 1. Nah, kita harus cek terlebih dahulu apakah bentuk ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Kita cek bersama-sama ya. Nah, bentuk umumnya tadi diingat lagi bahwa Y sama dengan MX tambah C. Jadi ini kita lihat, kita cocokkan apakah negatif 2Y sama dengan X tambah 1 ini merupakan bentuk umum, sama dengan bentuk umum. Kita cek. Di sini Y
hanya Y saja tanpa konstanta tambahan, atau tidak ada angka berapapun di depan Y, berarti ini hanya Y saja. Di sini negatif 2Y, berarti ini sudah bukan termasuk dari bentuk umum, karena bentuk umum itu Y-nya cuman variabel Y saja tanpa ada konstanta di depannya, sedangkan di sini ada. Nah, pasti ada yang bertanya lagi, Ibu bagaimana sih cara membuat dia dalam bentuk bentuk umum persamaan garis lurus? Ada caranya. Nah, di sini untuk membuat negatif 2 ini hilang, kita harus membuat negatif 2 ini hilang, kita harus bagi dengan negatif 2. Oke, supaya negatif 2 yang di depan Y ini hilang kan. Berarti kita kali negatif 2, kita bagi negatif 2Y dibagi negatif 2 sama dengan Y sama dengan X dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1 per X. Negatif 1 per masuk. Kita bagi. Jadi negatif 2Y dibagi negatif 2 itu sama dengan Y. Nah, kemudian kita bagi lagi. X dibagi negatif 2 sama dengan 1 negatif 1 per 2X. Negatif 1 ya, negatif 1 per 2X. Kemudian 1 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1 per 2. Oke, ini merupakan bentuk selanjutnya yang telah kita ubah. Nah, sekarang kita cek lagi apakah bentuk ini sudah termasuk dalam bentuk umum yang Y sama dengan MX tambah C. Kita cek, di sini Y-nya tanpa konstanta, di sininya juga Y tanpa konstanta ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian MX, di sini negatif 1 per 2 X, berarti sudah pas juga. Karena kan M-nya itu kan bisa angka berapapun. Kemudian diberi variabel X. Ditambah C ini konstanta yang mau diisi angka berapapun. Di sini sudah ada 1 per 2. Berarti ini sudah termasuk dalam bentuk umum. Nah, kalau sudah termasuk dalam bentuk umum seperti ini, kita tinggal menentukan gradiennya, M-nya. Nah, di sini diberitahu bahwa gradien itu merupakan angka yang terdapat di depan X. Berarti angka yang terdapat di depan X itu yaitu negatif 1 per 2. Nah, berarti gradien dari persamaan negatif 2Y sama dengan X tambah 1 itu sama dengan negatif 1 per 2. Nah, itu dia merupakan gradien dari persamaan tersebut. Nah, oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah sedikit memahami tentang persamaan garis lurus dan kemiringan pada garis lurus? Jadi, ini Ibu akan membawakan materinya sampai di sini saja. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Dan kalian boleh latihan soal di rumah dari buku yang sudah dibagikan di sekolah, latihan-latihan soal saja. Nanti kita akan coba-coba untuk berdiskusi di classroom nanti. Oke? Terima kasih karena sudah menonton video Ibu. Sebelum kita berhenti atau kita mengakhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Jadi sebelum memulai pelajaran kita berdoa, dan setelah mengakhirinya kita berdoa pula. Oke? Jadi ambil sikap doa untuk adik-adik semua di rumah. Kemudian kita siapkan hati dan batin kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikian materi yang Ibu berikan pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat.